Daewoo Motorcycles resmi meluncurkan aksesori khusus untuk motor TVS Ronin pada Sabtu, 23 November 2024 di Denpasar, Bali. Peluncuran ini menegaskan potensi besar TVS Ronin sebagai motor yang ideal untuk dimodifikasi ke berbagai gaya, seperti cover racer dan scrambler. Acara ini juga didukung oleh The Red Shop TVS, selaku dealer resmi TVS Motor di Bali. Dalam acara tersebut, Daewoo Motorcycles memperkenalkan 24 jenis suku cadang custom yang semuanya bersifat plug and play (PNP). Dengan demikian, pengguna dapat memasang aksesori ini tanpa mengubah bentuk orisinal motor. Peluncuran aksesori ini dihadiri oleh puluhan pengguna TVS Ronin dan komunitas motor dari Bali yang antusias dengan potensi modifikasi TVS Ronin ke berbagai gaya menarik. Acara ini menegaskan komitmen Daewoo Motorcycles dalam mendukung kreativitas para penggemar modifikasi motor, sekaligus memperkuat posisi TVS Ronin sebagai pilihan utama bagi mereka yang ingin tampil unik dan gaya di jalanan. Apa keterlibatan Daewoo dengan spare part aksesoris? Oke. Jadi kalau keterlibatan kita itu sebenarnya udah memproduksi part-part custom untuk motor lain. Karena kita melihat ada potensi dari motor TVS Ronin ini, jadi kita membuat part custom PNP-nya. Karena sekarang itu custom motor tuh lebih ke arah yang simple, praktis dan cepat kan. Jadi kita menangkap jadi poin itu karena kita ngelihat DNA-nya TVS Ronin ini udah oke untuk kita modifikasi ke arah custom. Jadi dengan adanya itu kita pengen membuat Ronin ini menjadi salah satu market pengganti gitu daripada yang sebelumnya, karena Ronin ini kan dengan cc yang lebih besar 225 daripada komputer yang lain gitu. Jadi kita melihat kalau kemarin kita lihat kan marketnya tidak ada variasi yang istilahnya ke arah custom itu kan. Jadi kita bikinkan biar orang tuh punya gambaran tuh Ronin itu bisa dirubah seperti apa aja sih gitu. Jadi poinnya di situ sih. Total ada berapa part? Total itu ada sekitar 20 part yang kita produksi untuk Ronin. Semuanya PNP. Jadi PNP itu plug and play tanpa merubah orisinilnya semua. Jadi tinggal pasang aja. Bikin orang tuh semakin gampang lah merombak motornya sendiri gitu. Berarti style apa aja? Saya lihat cafe racer, apa lagi ya? Stylenya ada cafe racer dan scrambler. Jadi dua itu kita masih ada satu lagi yang on process itu yang konsep bobber. Bobber ya? Ya, jadi kita bakal launching ada 3. Kenapa cafe racer? Karena cafe racer itu jadi orang custom pasti identik dengan cafe racer juga gitu. Jadi cafe racer itu kita buat, scrambler itu kita mikir motor ini tetap harus bisa nyaman dipakai. Jadi kita tetap ingin motor ini eye-catching, looknya bagus, tapi bisa dipakai untuk harian juga gitu. Kalau untuk bobber, ini salah satu hal yang men-challenge kita untuk bikin konsep bobber, karena dari tangki, dari bodinya itu udah bongsor. Jadi kalau kita kasih konsep bobber itu, menurut kita tuh lebih kelihatan padat lagi itu motor gitu ya. Artinya harga untuk part-part yang modifikasi ini kisaran berapa? Kalau untuk part-partnya kita jual terpisah. Jadi buat kalian kalau mau ganti itu nggak perlu ambil paket. Jadi misalnya beli apa dulu itu tidak masalah. Nyicil ya istilahnya. Nyicil itu bisa. Yang Jadi andalan apa ini? yang andalan kita di knalpot, terus di fender, karena dari perubahan knalpot dan fender itu motor udah berubah jauh, dan jok gitu. Joknya kita buat lebih shape-nya lebih tipis, lebih bisa kita bentuk ulang gitu. Ini kan dalam proses ya, berarti kan butuh riset dan berapa kali udah riset dan memutuskan untuk bisa fix dengan konsep ini. Kalau untuk konsep bobber, sebenarnya beberapa produknya udah kita produksi dan udah kita pajang di sini. Kalau untuk konsep bobber, jadi bobber itu kita tinggal menunggu konsep finalnya untuk kita display seperti ini juga. Kalau untuk project yang ada di belakang itu kita kerjakannya dengan waktu 2 bulan. Kita riset, kita develop produknya itu dalam waktunya 2 bulan. Kalau semisal nanti untuk kedepannya sampai banyaknya itu, kira-kira tuh bisa menutupi dengan animo pasar. Aslinya diproduksi massal. Oh,
kalau dari sebelumnya kan brand saya di Evo Motorcycle itu udah memproduksi produk-produk part custom massal. Jadi kalau untuk TVS ini ketika anemonya banyak, itu juga tidak ada halangan untuk kita untuk bisa Kerjasama dari dengan itu. TVS ya, Iya, Pak, ya? kerjasama dengan TVS. Yang jadi masalah itu mengenalkan motor ini tuh layak juga untuk dipakai anak-anak muda. Sentuhan yang keluar dari sebelumnya itu kan model touring yang pakai tas yang seperti itu. Jadi kita sentuh ini tuh biar market anak-anak muda itu tahu nih, ini motor juga layak untuk dipertimbangkan gitu. Satu lagi Om, kenapa milih TVS? Kan banyak brand-brand yang lain. Ya, TVS itu saya lihat build quality-nya bagus untuk motor, sama CC 225-nya ini yang kita perhitungin. Karena CC di motor-motor lain itu tidak ada yang 200 up. Kita lihat marketnya yang retro modern itu tidak ada yang 200 up. Jadi saya lihat TVS ini buat opsi pilihan kalau mereka pengen custom motor dengan CC yang lebih tinggi gitu. Dengan istilahnya DNA motor ini nggak terlalu banyak dirubah gitu. Jadi saya rasa TVS ini marketnya untuk dikembangkan lebih bagus juga sih. Ya sendiri melakukan kolaborasi kembali, ini kan kemarin sebelumnya sudah sempat. Betul. Ya kan. Kalau yang sekarang seperti apa sih? Nah, kalau yang sebelumnya itu kan memang kita punya motor Ronin atau lebih tepatnya customer yang memang motor di custom untuk jadi cafe racer. Nah, perbedaannya sama yang hari ini itu kita memang berkolaborasi atau dari pihak DMWorks sendiri menginginkan unit Ronin ini sepertinya cantik, sepertinya memang punya potensi yang bisa dibuat lebih bagus, dan itu obrolan itu kita lanjutkan sampai pada akhirnya 2 project motor yang kita lihat malam hari ini, yaitu pure memang dengan riset, dengan waktu, dengan semua yang sudah kita siapkan, motor ini jadi dengan 2 genre, ada Scrambler sama Cafe Racer. Mungkin untuk mempertegas lagi sih, apa sih sebenarnya alasan TVS menggandeng builder-builder ini? Karena kita melihat potensi dari DMWorks sendiri, di mana DMWorks ini kan beberapa kali sudah berhasil membuat aksesoris yang pakai MP tidak hanya Ronin. Dan dari situ kita melihat bahwa memang dengan bertambahnya jumlah riders dari Ronin atau jumlah pelanggan dari TVS Ronin sendiri ini itu sangat tinggi, terutama di Bali yang kurang lebih 1 tahun lebih kemarin launching. Kita bisa melihat sekarang jumlah pengguna Ronin sudah cukup banyak. Jadi segala bentuk potensi yang memang nantinya memajukan untuk Ronin, kita pasti ambil. Untuk ke depan proyeknya apa akan masih Nah, akan untuk menggandeng builder-builder yang lain? Yang jelas kita buka kesempatan untuk builder lain, baik itu di Bali atau di Indonesia, untuk bisa meng-create lagi sesuatu yang baru apa nih buat Ronin. Kita pasti open.